kamar. Nah itu saya tuh main tidur aja juga. Karena capek kan capek lu jalan dia dari Jakarta Mojokerto. Lu belum ada tol kayak sekarang. Tolnya cuma keluar di Cikampek doang. Mentok situ. Iya, mentok situ, jalan terus biasa, jalan ini biasa lah, jalan biasa. Tidur, baru mau tidur, baru tentang sama juga kejadiannya. Kita telentang tidur, baru mau ngeliat ke bawah, tiba-tiba kaki ada perempuan duduk di kaki saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jurik Malam. Melihatnya sesaat, teringat selamanya. Masih bersama gua Dias Ardiawan dan tentunya rekan kerja gue yang sangat setia, Mas Kebo. Mas Kebo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah makan? Udah ngopi? Mantap. Udah minum air putih? Oh belum, kita minum dulu. Oh ya, mungkin teman-teman udah tahu siapa Mas Kebo ini. Bagi yang sudah menonton video-video sebelumnya udah tahu Mas Kebo itu keahliannya apa. Nah bagi teman-teman yang belum tahu Mas Kebo ini keahliannya apa, tonton terus video ini sampai selesai. Nanti kalian tahu siapa Mas Kebo itu dan keahliannya apa. Nah sebelum gue panggil narasumber gue, jangan lupa di subscribe channel ini, di komen, like, dan share, dan loncengnya dibunyiin centeng ya Mas Kebo ya. Nah yaudah Mas Kebo silakan di posisi kerjanya. Nah ada Pak Mas Kebo. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita. Alhamdulillah. Dengan siapa? Bang Sarif. Bang Sarif. Iya. Waduh, Bang Sarif apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Sarif, kegiatannya lagi apa nih? Saat ini kita free sih, bebas. Jadi Oh, lagi belum ada kegiatan apa-apa. bebas aja. Nih lihat dari badannya, guys, senang olahraga atau apa gitu. Hobinya apa, Bang Sarif? Dulu sih kita sering daki gunung ya, ikut pecinta alam lah, aktif gitu kan. Oh, pantesan mendaki gunung, sudah Ya, naik gunung, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang suka naik gunung mungkin bisa dengerin cerita ini video sampai habis. Terus selain naik gunung, Ya banyak kegiatan-kegiatan pokoknya yang berhubungan dengan alam. wih, anak alam sekali. Pokoknya nenek pecinta alam kan mesti mencintai alam gitu kan. Betul. Alam jaga kita, Alam jaga kita. kita jaga alam. Kita jaga alam, benar itu. Gunung itu, aduh. Orang kalau ya saya sih ya, gue kalau dengar gunung itu kayak udah banyak. Wah, pasti ada kejadian ini, kejadian itu udah pasti deh. Temen-temen gue juga banyak yang tiap habis naik gunung pasti ada aja kejadian. Emang banyak sih. Rata-rata hampir ya dibilang 99% para pendaki gunung yang aktif itu pasti ngalamin hal-hal horor lah, bukan hal-hal yang bukan. Ya hampir semua, kecuali yang jarang-jarang. Itu juga kita banyak alamin. Nah itu juga biasanya kalau ya gue juga sempet naik gunung, terus kayak ada kok di sini jangan gini loh, kok di sini jangan gini loh. Nah itu kayak ini semacam Apa, iya, aturan adat setempat. Iya, aturannya. Jadi kayak aturan adat setempat itu ya banyak orang menganggap itu mitos atau tahu, tapi kita harus ikuti. Harus mau nggak mau ya. Mau nggak mau kan kita dengan adat setempat kita, walaupun itu kita percaya dan nggak percaya, kita harus ikuti. Kita harus ngikutin lah dengan warga yang Iya, daripada nanti kenapa-napa gitu kan. Nah ya kan aja disalahkan kan. Kita ikutin dulu. Teman-teman, jangan macam-macam gue di gunung tuh. Itu cerita apa, Pak? Iya Bang. Dulu sih pernah kita ngalamin tuh, ya ini bukan pendakian ya. Pada saat itu kita sedang pendidikan dasar cinta alam. Pendidikan dasar cinta alam. Cinta alam. Kebetulan kita tuh pernah ngalamin satu yang horor. Pada saat itu mendidik para siswa SMA negeri di Jakarta. Dan ngelipin itu. Ya pada saat itu kita ada pendidikan dasar itu kan meliputi selama 4 hari pendidikan itu Di gunung? di hutan. Oh, di hutan. Justru di hutan ini, di hutan dengan siswa para SMA negeri.
di Jakarta. Nah kebetulan saya tuh waktu itu ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Wih, Nah itu dia. ketua pelaksana. Ini ketua, jadi apa namanya itu pengalaman itu benar-benar nggak terlupakan itu persis tuh. Benar horor itu. Jadi pada saat itu kita namanya pendidikan kan semua kita jalani. Kebetulan kita pendidikan itu di Ragualalai Cilengsi. Jadi di situ ada caving, masuk ke gua, ada rafting, turun dari atas tebing, terus juga tidur ngalong, survival, jurik malam tuh jalan malam. Nah, itu di antara bukit-bukit itu. Sama dong, sama cara jurik malam. Udah sama ya. Nah itu malam-malaman itulah banyak sekali tuh di situ. Nah, itu contohnya yang paling tak terlupakan. Ya, terus terang ya, kejadian itu sekitar tahun mungkin 93 atau 92, saya lupa ya, karena udah lama ya, Sekitar segitulah ya. Nah itu pas kita jadi ketua pelaksana pendidikan dasar, kita semua sudah melakukan yang namanya pendidikan di tebing. Begitu terakhir ada namanya tidur ngalong. Jadi tidur ngalong itu tidur di atas pohon. Di atas pohon. Jadi itu tidur di atas pohon, kita menggunakan miming sling. Apa sih namanya? Aduh, nggak tahu, saya bukan anak gunung. Bukan pakai buat ini kalau kerja hemlo buat gantung. Buat gantungan nih. Harness ya. Nah, itu maka itu kita buat dari miming sling. Kita jadikan harness di sini, kita ikat dengan karabiner. Terus kita gantung di pohon. Kita cari pohon-pohon besar kayak pohon nangka, pohon apapun yang kelihatan besar yang bisa ditidurkan, bisa kita tidur. Kita gantung, jadi seandainya kita jatuh, kita gantung. Itu tidur ngalong. Nah itu kejadian situ. Ngalong. Iya ada, makanya kita sampai pelatihan tuh semua diajarin. Jadi setiap pendaki gunung itu kalau bisa tuh harus mengikuti namanya pendidikan dasar pecinta alam. Karena kalau mereka tidak mengikuti, biasa tuh banyak kejadian orang-orang hilang. Nah itu iya tuh, gue juga sering Banyak itu yang hilang kemana. karena dia basicnya atau pengalaman untuk dasarnya itu nggak pernah didapat dari situ. Oh, waduh, nih Iya banyak. edukasi nih buat teman-teman yang baru atau pengen naik gunung. Karena kayak macam pendidikan survival dan tidur ngalong, mau hidup malam, itu tembing, itu udah kita jalanin semua kan. Apapun benda binatang-binatang apa yang bisa kita makan dan gua semua tuh ya. Semua kita pelajari. Luar biasa. Iya. Nah kebetulan itu cerita itu pas tidur ngalong. Pada saat itu sekitar jam berapa ya? Ini pas tidur ngalong. Tidur ngalong. Jadi sekitar jam mungkin jam 12-an kali ya, jam 12 jam 1. Jadi pada saat itu siswa sudah pada tidur semuanya di atas pohon. Anak kita sebagai Tidurnya dalam keadaan dia diri apa gimana? tidur, dia cari dahan ranting yang enak buat dia tidur. Oh, di dahannya jadi nggak digantung. Enggak, dia tidur. Misalkan dia ada dahan yang tinggi, batang yang besar, dia tidur Buat sandaran tuh ya. Tapi ini diikat Biar kalau jatuh, jadi kalau jatuh gantung nih. Itu salah satunya kan kalau kita di hutan itu kan teknik untuk mencegah binatang-binatang buas atau yang ini di pohon. Nah itu tadi jam 12 ya tidurnya. Ya, gitu. Jadi jam 12 mereka sudah pada tidur di atas pohon. Karena kita kan takutnya apa? Ini kan sudah masuk di perkebunan warga. Kalau di perkebunan warga biasanya itu nanti takutnya warga ada yang curiga. Nah, takutnya dicolong atau diapakan gitu kan pohon-pohonnya kan. Itu daerahnya luas. Pohon besar kayak pohon mangga, pohon buah lah rata-rata. Nah mereka tidur, saya patroli sendirian, saya cek satu-satu, kemudian pas ketemu ada warga yang curiga, dari jauh nyenter aja ke pohon. Terus saya jelasin warga di setempat lah. Terus saya jelasin bahwa ada pendidikan, akhirnya dia pergi pulang. Nah itu saya cerita, saya kembali sama tim datang. Nah karena udah capek, sekitar jam 1 kali ya, kita udah capek berat. Nah terus kita coba misi teman tim kita kan ada sekitar 5 atau 7 orang. Terus ya saya mau tidur di sebelah jaraknya sih mungkin sekitar 5-7 meter ya, 7 meter ya, 5 atau 5 meter tapi karena gelap suasananya kan buta, gelap kesannya kayak jauh. Asli jauh itu. Saya ambil matras, saya tidur di samping kira-kira 5-7 meter. Pas saya tidur, saya baru telentang. Nah, di kepala tiba-tiba tuh kayak ada yang masuk. Itu ketawa. Itu dia tuh.
Tapi juga dalam keadaan tidur. Baru mau akan tidur, baru mau akan tidur. Jadi belum tidur, belum merem lah mata. Itu kayak ada yang Iya, masuk. maksudnya posisinya udah tiduran. Nah, ada rebahan. Rebahan. Jadi tontang gitu, tontang. Ini belum tidur. Jadi kayak ada yang mau masuk di kepala gitu, ketawa. Nah, pokoknya ketawa kayak kalau mungkin kata harus tepat ya kuntilanak lah. Itu ketawa di atas kepala kita. Persis di atas. Kenceng. Tapi mungkin gak ada yang tahu, kita doang. Nah, pada saat kita sadar di atas ada, pas mau ngeliat tubuh kita tuh kayak ada yang muter. Anak-anak kecil pendek-pendek segini nih main dorongan sepeda roda 3. Jadi anak kecil berdua, satu pegang sepeda, satu dorong. Saya diputar. Ada hampir 2-3 kali ya. Itu berisik itu. Saking berisiknya, ini ketawa-tawa, saya mau teriak ke teman. Gak bisa. Dia keras. Nah itu sosok yang anak kecil itu kayak gimana? Kecil tua gitu. Kecil tua? Iya, kecil tua. Tapi dua orang? Yang satu pegangan. Yang satu ngedorong. Muterin kita. Itu bro. Itu muterin nggak bisa? Nggak bisa, kita mau manggil teman kita, nggak tolong, nggak bisa. Akhirnya ya pasrah. Itu langsung dua loh bang. Iya. Satu kuntilan di atas, satu bawah muterin gitu. Wow. Nah itu kebiasaan. Jadi kita pasrah akhirnya nggak bisa manggil. Akhirnya saya tuh ya doa aja udah, bisanya aja doa, apa mau sholawat mau zikir hajar terus pokoknya. Nah itu kita udah ini udah kayak orang bingung gitu, jadi baca terus. Maaf Bang Sarip, tapi Bang Sarip itu memang realize sadar bahwa emang itu belum tidur. Itu mimpi, akan ada juga yang rep-rep atau apa gitu, enggak. Ya mungkin kata orang rep-repan, tapi kita masuk nggak? Iya, ada ngeliat. Iya, enggak semua. Dari filter hari 2 tuh. Main kalau kita gitu kayaknya buahnya merinding lagi. Iya, saya merinding nih. Kayaknya ada yang itu udah. Nah itu berlangsung berapa lama? Ya mungkin hitungan nggak sampai 2 menit atau 3 menit tadi ya, nggak lama sih. Wah lumayan di 2 menit 3 menit. Jadi ya kita udah berjuang jam dengan zikir dan sholat supaya hilang. Alhamdulillah hilang. Terus dia hilang juga nih kayaknya. Sebelum kita baca gitu, ini kayak mau masuk udah. Kayak udah terasa di kepala udah terasa. Jadi bukan ketawanya nggak jauh gini, di atas kan nggak lihat karena telentang kan dia dilihat. Tapi pas kita mulai lepasa, kita baca dia udah masuk, terasa. Ini muterin aja terus. Itu. Gitu. Ini kan di hutan ya. Itu kondisi hutannya seperti apa tuh? Nggak maksud gue, ya kan banyak ada hutan pinus atau enggak hutan yang emang berpohon yang gede-gede. Pohon besar, perkebunan warga besar, kayak hutan juga jadi. Oke, hutan. Iya. Gitu. Tapi pohonnya ya pohon masih nggak terlalu kayak pohon-pohon yang di hutan yang gede gitu. Enggak ya. Kita kan udah turun. Kita kemarin kan habis kegiatan namanya wrestling di tebing tuh turun. Berarti deket juga dengan pemukiman warga ya? Ya sebenarnya jauh juga, sekilo nggak sampai. Ya, tapi warganya di sana kan dulu masih jarang-jarang. Nggak kayak itu. Tapi kayak sekarang mungkin penuh kali dalam sehari ini. Nah itu di 2-3 menit baru hilang. Nah pas kita hilang, kita kira saya tuh ngipat itu matras kembali ke teman-teman. Nah teman-teman tanya, kenapa balik lagi? Iya. Ya saya nggak mau cerita karena kalau kita dengar tuh. Nah, kalau kita cerita itu akan Iya, mereka mempengaruhi. Teman, siswanya pengaruh. Saya nggak cerita sama sekali, saya diam aja. Telan sendiri. Jadi sendiri, terus udah sampai nanti pas kembali baru pulang bang kita ceritain. Itu aturan juga. Nah itu salah satu aturan kita. Dalam pendakian atau dalam kita lagi di hutan atau dimanapun di alam bebas, kalau kita melihat hal kayak gitu tuh nggak boleh cerita. Oke. Menemangkan mental teman-teman kita. Iya benar. Kita diam. Ketika kita bisa cerita sama orang yang benar-benar kita percaya 100%, dia nggak bakal bocorin. Iya, malah nanti merusak semuanya.
rusak, kegiatan semua jadi rusak kan gitu. main. Nah itu bisa tahu itu apa ya kok pendek. Kita lihat, tua. Iya. kita ngelihat sendiri. Pendek segini aku pendek, Tapi tua. tua. Dorong sepeda roda 3 Ada berapa? berdua, yang satu pegang nyetir, cuma dua itu doang. Muter tapi muter, diputerin saya itu. di bawah diputerin, di atas di tuh atas. yang- Nah ini, wah, gitu truk. Aduh, jam 1 ya. itu jam segitulah. Jadi sejak itu udah nggak tidur saya tuh sampai subuh, udah nggak bisa tidur. Akhirnya ya sampai selesai, ya udah akhirnya turunin semua siswanya, ya ceritain nanti aja di rumah soalnya. Mereka tahu, teman-teman sebenarnya tahu pasti ada kejadian sesuatu, tapi dia juga tahu bahwa ini prosedurnya kayak gitu. Ya boleh cerita sekarang, kita pas di rumah nanti ceritanya. Itu banyak. Sebenarnya sih pengalaman gitu berapa kali saya tuh ngalamin. Iya. Dari kecil juga pernah ngalamin. Gunung kan, anak gunung wah elah Tapi pasti. saya dari kecil. Oh dari kecil. Iya. Awalnya tuh dari kecil. Pernah saya dari kecil juga gitu. Saya juga entah kenapa tuh dari kecil pernah ngalamin gitu kan. Kecil nih umur. Ya mungkin umur 6 tahun, 7 tahun kali. Itu awalnya. Awal pernah dulu kayak gitu. Memang udahnya udah apa udah kayak. Tapi nggak setiap saat ya. Setiap saat kita lihat enggak. Iya Jadi hanya tentu aja. Emang kalau kita itu tadi pada saat kita ngalamin takutnya udah setengah mati. Tapi setelah kita selesai ngalamin enak bercerita. Makanya datang sini cerita. Terima kasih sebelumnya udah datang sini cerita bagi-bagi. Iya. Itu dari kecil juga kita lihat namanya apa tuh, kayak makhluk apa tuh. Jadi ingat saya tuh. Jadi kejadian itu sekitar tahun 8 mungkin dia bawah 85, 83 pun saya nggak tahu. Wow, Pak. lama ya. Udah lama masih kecil. Jadi pada saat itu kan di daerah Mampang Kuningan. Iya. Itu kan dulu tahun 80-an kan apa rumah kampung-kampung situ kan nggak semuanya belum pakai listrik. Jadi sebagian besar masih menggunakan lampu petromak lah, lampu tempel. Dan biasanya di orang zaman dulu kan ya rumahnya itu separohnya tembok, separohnya papan. Separuh tembok, separohnya milik. Katanya gitu sampai dulu. Setengah-setengah. Itu. Kejadian itu tuh awal-awal tuh masih kecil. Oh kecil di sana. Enggak ikut nenek di sana. Rumah nenek pas nginep. Itu ada kejadian apa? Nah, pada saat itu juga kena jam 11 lah, jam 10 atau jam 11 malam. Namanya dulu nggak ada lampu, dulu itu kan gelap, ya mules perut. Buang airnya biasanya di luar, kan orang dulu di luar, kan di dalam. Benar, iya. Dia Di nggak luar, beda tuh. Beda rumah di luar itu ada kebun, tidak ukuran mungkin 5x5 atau itu kayak apa tuh semak belukar itu. Itu juga diganggu itu yang tiba-tiba kok ada perut-perut apaan ini, bunyi suara. Nah kemudian saya kan nemenin nih, dia nemenin di dalam, saya di kamar WC. Di WC-nya. Nah terus saya teriak, hilang tuh suara. Saya Suara apa? kayak orang garuk-garuk pertama tuh, gali-gali Tanah. Begitu udah teriak hilang, Itu suaranya ada di luar. luar di WC itu bukan? Iya di WC itu. Penduknya dia balik lagi, suaranya tuh garuk-garuk gini, apa papan? Oh, getok-getok, mengetik getok-getok itu papan. Saya takut lagi, teriak ke nenek saya, nggak saya takut gitu, ini di sini. Karena kan dulu zaman itu pasti mau pakai lampu tempel. Iya. Kita buang airnya di sana, neneknya di sini, lampu tempel tengah-tengah ditaruh. Jadi redup gitu kan. Nah Diterang dulu. yang terakhir tangannya keluar, gantung. Nah itu saya tuh hitam, berbulu, saya lari langsung. Langsung lari. Itu dia gini doang. Iya, tangannya begini saya lihat. Tuh, lihat Di WC. di WC. Langsung lari saya tuh keluar langsung. Berbulu. Iya, kayak berbulu hitam. Macam pajak enggak? Gede. Saya nggak matiin, pokoknya dia hitam tangannya. Hitam berbulu. Langsung kabur, masuk. Udah. udah ini aja lah, udah takut. Waktu itu masih kecil. Jadi saya tuh ngalamin masih kecil itu 2 kali cerita gituan. Di situ juga di Mampang, untuk berbeda tempatnya sih.
Pernah juga kejadian di mana namanya Kelapa Gading di sana, gitu kan. Nah kemudian tuh kita lihat itu, saya ngeliat bener-bener tuh pocong itu. Apa? Pocong juga. Oh. Nah ini cerita lucu. Nenek saya satu kan ini kan suka apa namanya tuh mengulang hafalan Quran. Oh iya. Mengulang hafalan Quran, kadang-kadang sholawatan. Nah saya duduk berdua. Kemudian rumah saya itu dekat kuburan. Nenek saya Kuburan? rumah. Oh rumahnya. Nenek saya menghadap kuburan, saya menghadap ke depan. Kebetulan di depan itu ada pohon johar. Pohon johar besar. Pohon johar. Nah pas lagi di pohon johar, lagi duduk bersebelahan tapi menghadapnya berbeda. Tiba-tiba di pohon johar itu ada perut jatuh. Saya lihat dong, saya ternyata kok kayak pocong gitu kan, putih gitu. Aduh. Tapi saya tuh nggak takut tuh. Waduh. Yang itu aneh, nggak takut. Ini umur berapa, Bang? Mungkin umur 8 tahun kan? 8 tahun. 8 tahun ya. Oh dari kecil emang udah ini ya? Iya, umur 8-9 tahun. Saya balik ke nenek saya kan, nah itu ada pocong. Kata dia, pocong lain takutin, bohong itu katanya. Pas saya itu nggak ada, kosong gitu. Nenek saya balik lagi duduk semula, ke tempat semula. Saya duduk lagi semula lagi. Tiba-tiba ada lagi. Nah saya teringat tuh pesan ibu saya bahwa hal-hal gitu adalah tahayul. Oke. Itu cuma mainan lampu katanya. Ini. Orang-orang mainin lampu tak nakutin. Akhirnya saya berani deketin, nyamperin saya tuh. Jadi mungkin tuh sekitar pohon johar dari pas itu sekitar ada mungkin 7 meter atau 8 meter lah pokoknya. Saya tuh melangkah, ya lumayan ada 2 meter. Saya deketin. Saya mau pastikan tuh lampu apa. Ternyata menurut ada pocong. Dia jalannya gini loh. Ya, bawahnya pergi langsung. Tapi saya nggak takut itu. Saya perhatiin jalan. Terus tembus ke tembok. Itu. Jalannya gini? Iya, kakinya begini. Tuh nggak sendiri itu. Tapi kadang-kadang gimana ya? Banyak orang yang ngomong itu tahayul, tapi ya kenyataannya seperti itu saya lihat. Terus Pocong. Oke, pas Tapi nggak takut pas ngeliat? pas ngeliat itu nggak takut. Ya mungkin karena ada nenek saya lagi baca-baca sholawatan, mungkin itu kali, saya nggak tahu lah pokoknya. Jadi ada keberanian untuk datangnya itu pocong. Iya. Takut. Tuh, ini mungkin ya pengalaman. Wah berarti ya. Tapi ngelihat pocongnya itu masih kedengeran ini nyokap lagi ngaji. Nenek lagi ngaji. Iya, biasa dia masih kedengeran sayang. Pocong berani juga sih. Nggak tahu lah itu kan, iya jarak kan jauh lumayan kan. Tapi masih kedengeran kan ya dari lokasi. Kedengeran. Ini cuma kadang-kadang kan sih cuma ingat-ingat tipis-tipis aja baca gitu kan. Baca selawatan atau dia mengulang hafalannya gitu kan. Itu. Jadi berarti jatuhnya dari pohon gitu ya. dari pohon johar. Udah. Saya ingat sendiri itu lihat. Jadi kalau kita refleksi dari sekilas dari kecil, maka kita pas lagi di gunung pagi itu saya suka dengan pencipta alam, dengan alam gitu, alam. Karena kok jadi ketemunya begini loh. Mungkin jedanya dulu kita SD sering begitu ngalamin, tapi pas masuk kita suka gunung ya SMA gitu kan, mungkin SMA atau kuliah itu. Nah situ ketemu lagi gitu-gitu lah. Ketemu lagi pas iya, tadi kan yang tadi kita diputarin. Oh itu. Tuh masuk pas pendakian, banyak sebenarnya cita-cita pendakian itu banyak sekali. Mungkin kalau dari saya pribadi ngalamin salah satunya itu yang nggak terlupakan tuh ya. Oh, itu nggak terlupakan itu. Nah, makanya kadang-kadang kita kalau lagi ngobrol-ngobrol gini, kadang-kadang ketemu nih teman-teman cinta alam lama gitu kan, teman kita ngalamin itu, kalau kita cerita tuh merinding itu. Langsung flashback tuh ya. Kadang-kadang ketemu masing-masing. Ya. Salah satunya juga ada apa nih ya? Oh, pendakian Gunung Ciremai dulu tuh. Gunung Ciremai. Wah, juga ngalamin. Nah ini tapi saya nggak ngeliat makhluknya ya, tapi ngeliat orang yang kesurupannya. Jadi pada saat itu kita ada janjian dulu nih, tahun mungkin itu tahun 9, saya juga lupa sih, 94 atau 95 saya lupa tuh, 93. Saya ada janjian pendakian dengan 2 kelompok tim, tiba-tiba batal.
satu tim katanya pengen berangkat duluan. Ya udah, kita belakangan. Jadi dulu ada tim dari orang Jakarta mana gitu lah, barengan gitu, Cintalam lah. Pengennya barengan gitu Semenya. Nah, dia mau berangkat, kita batal. jadi nggak batal, dia duluan. Oh, dia duluan. Nah, dia duluan. Oh. Kita belakangan. Sudah sampai di Gunung Ciremai, kita kan melihat pendakian di melalui jalan apa namanya? Linggarjati. Jadi Gunung Ciremai itu ada dua, Linggarjati dan Palutungan jalurnya. Palutungan. Kita dari Linggarjati sama Palutungan. Nah, jadi dua tempat yang berbeda. Kita kayak tapi sama Gunung Ciremai. Iya. Nah, di Linggarjati itu pas nginap, kita datang belakangan kan ya. Ternyata tim yang pertama itu udah naik. Naik dan daki. Saya lihat nih kok ada temen yang perempuan sama laki-laki dua nggak ikut di grup teman saya yang duluan itu. Oh, yang duluan. Jadi ketemunya kan di sana. Jadi ada satu tempat rumah buat base camp, harus mendaki di situ kan. Nah di situ saya tuh nggak ikut dia, kenapa? Nah pas itu dia cerita, kita pas ada tim kita datang kan rame tuh jadinya. Jadi dia nggak bertiga lagi, rame. Emang sih ada yang punya rumah juga ada. Dia cerita jadinya itu si perempuan itu tiba-tiba menstruasi. Nah itu saya bilang haid ya. Jadi aturan-aturan ada setempat ya mesti kita ikutin walaupun itu tayo atau enggak. Iya, percaya dan enggak gitu ya. Tapi teman kita ngikutin akhirnya kan. Namanya itu kan pas ngikutin dia ditahan dan dia minta. Nah kebetulan ada juru kunci di sana. Juru kunci di kuncennya ada. Dia ngasih tahu kalau mens ini tolong jagain sama pria, nggak boleh mendaki, jagain sampai malam sampai pagi, nggak boleh dilepas. Itu. Nah ini cerita tetap naik. Teman-teman yang lain kan taruhan, saya nggak tahu jumlahnya berapa, taruh 15 atau 10 orang. Jadi 3 nggak naik, jagain itu ya. Yang 7 tetap naik. Jadi istilahnya kegiatan itu terlaksana lah jadinya kan, walaupun tinggi orang nggak jadi. Nah dia cerita ke kita. Jadi pada saat dia disuruh nungguin perempuan ini, ya, ini di rumah warga. Rumah warga di daerah Linggarjati. Pada saat ini dua orang ini nungguin perempuan ini. Kira-kira jam 10 berapa malam lah, tertidur karena kecapean. Yang dua ini cowok ini tertidur. Nah tiba-tiba nih perempuan ini nih lagi di dalam, tidur di kamar, sebenarnya ada kamar kan yang dimasukin. Dia ada yang manggil keluar. Dia keluar. Nah katanya dia tuh diajak mau keluar lagi, jangan keluar. Enggak, jangan keluar. Diajak keliling lah kalian kampung itu. Nggak diajak naik. Enggak, diajak keliling. Ayo kita keluar jalan gitu. Untungnya itu perempuan nggak mau. Nah si dua laki ini tidur sadar. Pas bangun ya temannya di luar dipanggil masuk ke dalam. Itu. Pas masuk ke dalam ya udah dijagain akhirnya sampai subuh, sampai pagi. Nah besoknya baru tim saya datang ketemu kan, nah itu dicerita. Itu yang manggil itu dengan suara cewek. Orang saya kata dia suara laki. Orang. Enggak ya, laki katanya laki. Laki yang manggil. Ngajak kayak soalnya di kamar, bisa tahu namanya gitu. Dia keluar. Untungnya nggak ikut. Nah datanglah tuh si kuncennya. Besok bareng-bareng sama kita ketemu kan. Dia bilang kalau kamu ikut pada saat itu hilang ya. Hilang. Ke alam dia kali ya. Jadi saya juga ngerti sih. Jadi, nah itu kita ngambil lagi, udah selesai itu datanglah timnya ketemu. Akhirnya kita kan bersenda gurau lah, dulu kan sama-sama Cintalam kan ngobrol panjang lebar. Di atas berapa lama? Ya biasa kan pendakian 1 hari 2-3 hari lah. Berarti ini mereka naik, nunggu di rumah warga itu sekitar gitu. Iya sekitar itu. Pas kita udah selesai, kita senda gurau gitu, dia pulang, mereka tim itu pulang, kita gantian naik ke atas. Gantian. Nah untung ya selama perjalanan walaupun daerahnya terjal, jarang kan di Gunung Ciremai jarang mata air. Kita sampai ya aman lah, pokoknya perjalanan itu aman, kita turun. Nah pas turun si juru kunci ini tiba-tiba tuh di pos penjagaan duduk di situ, saya dipanggil malam. Enggak, pas turun sore. Pas turun. Kita selesai mendaki, kita selesai turun dipanggil kan. Mas ini katanya. Ada apa Mang? Saya manggil Mang kan. Sini. Temenmu tuh satu masukkan tuh. Cewek. Ntar saya datang ntar malam. Wah kenapa nih?
pas saya lagi duduk ngobrol datang lagi, nah kayak namanya lagi turun gunung kan biasa kan nggak urutan gini kan, Iya, ada iya. yang duluan di belakang. Nah teman saya datang lagi di belakangan. Nah temanmu kan kenal tuh satu, panggil, saya panggil, sisi dulu, pos penjagaan. Nah pas di pos penjagaan, satu si juru kuncinya tuh baca lah, macam-macam kuncennya, terus kakinya dipegang, pakai jeans teman saya tuh, dipegang lepas, buka celananya, enggak ini digulung celananya. Kita lihat, pas digulung kita ngeliat nyaksin semua nih, itu kakinya bolong-bolong, bolong-bolong kayak gede itu bolong-bolong. Itu ngeliat itu kita saksiin itu, lihat pakai benar bolong-bolong. Padahal itu ketutup kan ya? Tutup, karena jeans dia, Bos. Iya. Kalau bolong-bolong ini harus bolong juga dong. Iya. Dan logikanya. Bolong-bolong. Kata dia, kata si Jurkan itu aman. Kenapa? Saya nggak tahu, dia bilang nih diganggu katanya. Dia nggak jelasin. Kuncinya itu bilang cuma diganggu. Diganggu. Nggak apa di Enggak. kremes atau gitu Udah kan? diganggu. Untung saya bolong buang kata dia gitu kak. Udah bolong-bolong. Nah itu pas. Nah kan tadi teman saya yang perempuannya tadi tuh. Bolong-bolongnya tuh kayak ditusuk-tusuk. Nah kayak duri kecil. Tapi banyak. Logika kita tuh kalau Dan nggak berdarah. nggak berdarah. Logika kita tuh kalau saya masuk duri kan ini Iya, mau nggak mau banyak. juga Kalau bolong. satu di doang mungkin nggak masalah. Iya, Banyak iya, loh. iya. Banyak. Kita nyaksin tuh ada berapa orang nyaksin. Ini kursi gua goyang-goyang. Iya. Serius. Aduh. Goyang nggak bang? Enggak. Hah? Kursi goyang nggak? Enggak juga. Nah, apa? Mungkin bang mau minum dulu. Sekarang terima kasih. Minum dulu ya. Ya. Panjang juga ceritanya. Coba bisa. Goyang kursi gua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini great. Nah lanjut yang tadi tuh. Ya. Akhirnya kita turun. Dia janji juru kunci itu mau datang pas kira-kira habis Isya. Tiba-tiba perempuan itu tadi tuh kesurupan. Udah malam itu. Matanya putih. Ngamuk, kita semua megangin. Kesurupan. Pas Putih dikira semua gitu. iya putih aja matanya. Nggak ada bola, nggak ada hitam. hitam ini. Nggak ada. Tangannya begini kayak macan, memang kata dia sih macan putih katanya. Oh. Parau berarti enggak? Iya nggak gitu aja udah. Dipegangin semua teman-teman kan. Akhirnya si juru kunci itu datang. Terus Itu habis Isya. iya habis Isya sampai malam jam 8, jam 7, jam 8 lah kayaknya sih. Akhirnya diobatin, dibacain terus hilang. Nah itu bakar rokok, biasa kan rokok kretek diminta 1 batang dibakar tanpa dihisap habis sendiri kan ya gitu. Dulu kita waduh juga nih. Emang sih emang kita lihat sendiri habis sendiri rokok kita nih kita kasih. Nah pas kesurupannya itu dia cuma teriak doang apa kayak teriak yang gua sering lihat gitu, dia ngucapin jangan sini pulang gitu. Oh enggak, Dia dia enggak apa? teriak Teriak doang gitu. Iya, teriak aja dia. Iya, itu teriak aja. Tapi suara cewek, cowok. Suara cewek. Cewek. Ya cewek. Nah itu hanya kalau di alam Orang bebas serem kesurupan bilang ngeliat kesurupan dia, ya bang. ya bukannya banyak Kuncinya datang. kuncinya datang langsung ya dibacain lah sama dia lah, hilang. Sama dikasih rokok itu ya. Dia minta rokok kita, ada yang punya rokok kretek nggak? Nah itu berarti dia ngomong kan ya. Dia saya kasih, enggak, Tadi si kuncinya apa? kuncinya. Oh kuncinya yang minta. Kuncinya minta, saya kasih rokok. Saya kasih rokok dibakar sama dia, sama kuncen. Nih rokoknya nih saya bakar ya, liatin. Udah, isep tuh, ketek. Oh ya, iya. Kelihatan dong kalau kita rokok diisep kan kelihatan. Sampai habis. 1 batang tuh habis, kebakar semua. Itu dalam durasi berapa lama habisnya? Ya nggak Menit, detik? menit lah. Ya mungkin nggak sampai 1 menit mungkin ya. 1 menit Iya. gitu. Iya. Hampir itu rokok kita kasih rokok apa ya? Rokok. Nggak ini belum pide. Maksudnya ini rokok. Ya emang nggak diisep gitu. Menit gini doang dipegang. Pegang rokok dibakar sama dia kan. Nah pas dibakar udah ditaruh di Ya misal asbak itu akhirnya. Asbak itu digantung tengah-tengah jadi gini kan. Udah habis tuh. Nggak mati rokoknya, dia keisep. Iya kayak ini ya, kayak apa, kayak mercon gitu kan ya. Iya, dia diisep pelan.
Kampus. Sure. Aduh, kalau biasa itu saya bilang tadi, setiap pendaki kalau orang yang sering daki gunung, Iya, apalagi kayak ya yang tadi Bang Sarip bilang lagi haid gitu kan ya. iya itu aturan terus. Nah itu sebelum dia kesurupan itu ada kejadian-kejadian yang ya hal-hal yang ini orang kayak jarang gini ya, kok tiba-tiba. Oh iya, Dia itu Indonesia kalau orang mau kesurupan tuh ada hal-hal yang nggak biasa dilakukan kok dilakukan gitu. enggak sih, tapi Dan normal aja. banyak bengong. Pas mendakian kan nggak boleh juga itu. Kalau kita mendaki saat itu nggak boleh banyak ngomong. iya, Dan iya. orang yang sadar pun, bisa kita lihat teman kita banyak ngelamun tuh, itu buru-buru aja ngobrol. Jangan sampai dia tuh kosong. Benar ya gue juga dengar. Ya karena kan kita tahu lah namanya alam-alam di Tipis banget ya. hutan gitu. Cepet. Jadi gue nggak nyampe lupa jadi ini goyang kursi gue goyang mulu dah. Iya. Lupa lu jangan ketawa aja lu tapi bener ya. Enggak. Ini Mas Kebo nih. Oh, coba Mas Kebo ya. Aduh. Cepat sekali lukisan nih. Nah terus Bang. Itu kesurupannya itu berapa lama? Ya. Setelah dikasih rokok udah Enggak, sebelum cabut dia bilang. sebelum dikasih rokok udah sembuh. Oh, Mungkin gitu. saya nggak tahu dia ngobrol sama makhluk apa gitu kan, dia minta rokok. Kretek dibakar udah. Itu sih. Jadi rokoknya tuh langsung kebakar habis. Dan Wah, itu pengalaman sebuah ya. Dulu, nah ini kan jalur, saya kan jalur namanya itu jalur apa nama tadi? ada dua tuh jalur ini Jati. Lingkar. Nah dulu kalau itu yang paling seram tuh, Iya. hampir hilang semua kita. Hah? Hampir hilang. Jadi pada saat turun, kalau Tungan itu jauh jaraknya. Kalau di apa namanya melalui jalur Linggajati agak jauh. Kalau Tungan agak landai itu jauh. Oh, mungkin lebih muter gitu kali ya. Nah itu pada saat turun juga. Pada saat kita turun, tim kita ada 12 apa 15 yang lupa tuh. Pada saat turun, tiba-tiba jalan yang kita lalui itu buntu. Bisa buntu sih? Iya. Oh buntu. Emang sih saya dulu di Cinta selalu jadi tim leader terus gitu kan. Saya bilang mundur ke belakang. Kayak gini, buntu ini dalam Ada di depan kanan. Iya, karena nggak dalam konteks buntu itu jurang apa emang buntu udah nggak ada lagi nih jalan. Nggak ada jalan. Udah buntu gitu. Ini Buntu apa? ada di belok kanan. Yang Kayak ya saya pas semak gitu. oh nggak ada jalan setapak Nah, jangan gitu. semak itu. Jadi kita patokan dulu tuh di pertuan ada namanya sumur tua. Bang, kembali lagi kita ke sumur. Kembali lagi sumur. Kita jalan lagi. Kok buntu ya? Kenapa kita mesti ke kanan? Mundur lagi kita mundur. Balik lagi 2 kali tadi kita. Pas yang kedua ketiga saya lupa, pas buntu bener buntu. Udah. Setelah saya tunjuk, kamu lihat ke sana, kamu lihat dari atas, lihat cek. Bener gak jalan kita nih ke sana arahnya? Apakah jalur yang lain? Cek. Bener kata dia. Bener ya. Oke, kalau gitu kita jalan, kita tidur hari ini di sini. Jangan dilanjutin. Nah, itu salah satu pendidikan. Kalau kita nyalain buntu kayak gitu, Iya, jangan dilanjutin. Itu banyak orang jadi itu ngasal, riskan ya. itu dia memaksakan. Kalau kita udah yakin jalan itu lurus, buka jalan baru atau apa buka gitu jalan ya. baru itu bisa ke lembah. Nah itu. Wow. Kita akhirnya tidur. Kita buka tenda itu di pematang sawah. Udah itu sebenarnya sih dari perkebunan warga juga. Kita bikin tenda akhirnya di pematang sawah. Bikin kira-kira menjelang subuh tuh, ya sampai subuh ya. Itu warga udah mulai naik ke kebun. Nah kita nanya aktivitas. Ketemu kita tanya, Pak, kalau mau turun pulang kemana? Lurus aja. Pagi kelihatan. Lah. Yang malam itu yang semak Malam itu nggak kelihatan, kita udah harus belok ke kanan jadinya. Kalau malam itu petunjuknya ke kanan, arah jalannya jelas stopnya ke kanan. Wah. Makanya Tuh malam nih. itu. Pemasukan lagi nih kalau misalnya udah ini ya. Ya kalau kita udah lelah, capek, Mending udah stay aja kita tuh. stay tuh. Gak usah ngelanjutin aja. Nggak usah Daripada nanti malah jadi riskan. Riskan itu bahaya. Itu banyak orang yang hilang di gunung itu seperti itu. Dia melanjutkan. Nekat dia. Ya, dia yakin udah capek, mungkin dia deket, udah deket Iya, lagi iya, kok ini iya. kok udah perkampungan. Masuk ke lembah biasa itu masuk ke lembah ya udah. Di situ aja udah. Amit.
banyak Pak, Bang, itu. Nah, namanya gunung sih ya. Gunungnya. Tapi yang saya lihat lagi makhluk itu kejadian itu sekitar tahun berapa ya? 96 97 ya. Nah, itu lihat lagi tuh. Jangan-jangan saya lihat kan itu cuma kejadian kayak gitu doang kan. 96 97. Di gunung juga. Ini bukan. Jalanan. Jalan. Iya, jalan keluar kota beda. lah. Beda lagi. Biasanya di gunung, Ini beda. Ntar di mall. Aduh. Jadi kita tuh lebih ini lagi. Jadi teman ngajakin saya. Kalau boleh tahu jalan di daerah mana? Enggak, ini jalan mau ke Banyuwangi ceritanya. Oh, lagi di mobil gitu maksudnya? Iya. Jadi teman ngajakin saya nemenin dia ke Banyuwangi. Karena dia tuh nyupir sendirian. Saya minta digantiin buat pengganti gitu kan. Ya udah. Saya ikut. Ternyata tuh karena dia di sana tuh ada undangan sepupunya mau nikah di Banyuwangi. Oh, oke. Jadi kita ternyata bawa barang. Nah, ini juga ini sih Cuman berdua. ini ada sepupunya juga ikut. Nah, jadi bertiga bawa barang-barang. Nah, kebetulan kan dia sebenarnya saya tuh mau dan nggak mau ya, waduh ini berdua doang capek. Tapi pas dia bilang Istirahat gitu. enggak, dia bilang tes mobil kita yang baru. Oh, Katanya tes wah, drive. baru mobil apa? Kijang diesel baru tahun 96. Solar tuh. Solar kan itu mesin baru iya. gitu kan, masih awal-awal. Kijang kapsul. Ya udah. Saya senang juga. Akhirnya udah pertama sih awalnya nanti nyupir ganti-gantian nih. Banyakan kita jadi. Banyakan saya jadinya. Pas gitu banyak. Tapi ya kita senang aja karena ngeliat mobil baru enak kan, jelas gitu kan. Ngerasain diesel kayak gimana sih, udah jalan terus. Nah, tiba-tiba tuh ya aku singkat aja cerita tuh teman ngajakin istirahat di rumah saudaranya di Mojokerto. Nah, di Mojokerto Udah sampai Banyuwangi. belum. Itu masih sekitar di Solo Mojokerto ke sana itu masih berapa ya? Mungkin 4 jam atau 6 jam, saya nggak tahu, pokoknya segitu masih. Mampir lah di Mojokerto rumah saudaranya. Pas mampir, tiba-tiba itu ngobrol sama saudaranya. Ngobrol dulu, kan semua saudaranya datang di Mojokerto, kita ngobrol. Nah, terus saudaranya ngasih kamar ke saya. Mas, ntar tidur di sini ya, diantarin di kamar di sini kosong. Udah. Kan udah capek. Ya masuk dong ke kamar dong. Pas masuk ke kamar, nah itu saya tuh main tidur aja juga. Karena capek kan capek loh. Dia jalan dari Jakarta Mojokerto. Dulu belum ada tol kayak sekarang. Tolnya cuma keluar Cikampek doang. Mentok situ. Iya, mentok situ jalan terus biasa. Jalan biasa. Tidur. Baru mau tidur, baru tentang sama juga kejadiannya. Kita telentang tidur, baru mau ngeliat ke bawah, lihat kaki ada perempuan duduk di kaki saya. Iya. Itu duduk madep ke Bang Sarip apa? Enggak. Angin. Dia ngadep ke sana. Kamu tidur gini kan, telentang kan? Nah, kita kayak gini, ini tentang. Okay, dia duduk nih ngadep sana. Oh, miring. Miring. Sama itu nggak bisa saya bergerak, nggak bisa teriak, saya mau manggil teman saya nggak bisa. Ya udah, saya baca doa ya, jikir aja udah, banyakin udah. Itu sosoknya gimana? Jadi rambutnya panjang, pakai baju putih gamis, bukan baju putih panjang. Udah. Nah itu Kayak gitu modelnya. gitu. Kayak orang kuntilanak kayak gitulah, rambutnya panjang. Tapi dia nggak banyak Panjang. muka. Enggak niat. Wah, kalau Dia ngadep ngeliatin sana. Bang Sarip. Cuma Tapi bang duduk dia dulu gitunya kita juga nggak iya. kayak apa tahu kan. Iya, Waduh, udah serem Di kayak kaki apa. kita lagi kan. Bener-bener tuh. Kita bener-bener apa namanya tuh, bingung mau teriak nggak bisa. Ya udah pasrah juga itu, akhirnya kita pasrah. Ya hanya doa aja, doa terus aja, zikir aja, apa yang kita sampai baca aja terus dah. Silang. Alhamdulillah hilang. Pas hilang karena itu di rumah teman, kita bingung gitu. Saudara temennya, kita keluar mau nyari teman nggak ada. Nggaknya diajak keluar sama saudaranya, kan kayak Oh, ditinggal di situ. iya, saya tidur, saya istirahat, buatnya saya istirahat. Ini kayaknya ngobrol keluar gitu kan, diajak sama saudaranya lah. Wah, aduh. Saya bingung, nyari kedua cek nggak ada. Pasrah, masuk kamar lagi. Mau nangis. Wah itu kayak gimana ya, pas masuk lagi kayaknya
ya stres campur gimana dia takut. Tapi mau nggak mau ngapain lagi? Kalau kita teriak juga kan malu jadinya. Kalau teriak nggak mungkin. Oke, setelah kejadian itu cerita nggak sama si hostnya apa tuan rumahnya ini atau Masuk sama teman saya cerita. Terus emang ada apa? Enggak, dia sih nggak tahu. Karena ceritanya sama teman aja. Besoknya sih pas udah dalam mobil. Oh, sama saudaranya ini nggak cerita. Nggak cerita. Wah, tuan cerita. Wah, Jangan. Iya, kalau dia tahu ada, kalau dia nggak tahu iya, malah jadi ketakutan. Tapi besoknya nantinya. Nah, itu benar-benar tuh. Oh, Pak Sarip. Nih, kalian Mas Kebo tuh. Oh. Ini gambar yang mana nih ya? Kayak banyak cerita tadi nih. Mas Kebo mungkin bisa dijabarkan. Istri, kenal mereka, but Yang di kepala. Ini dari kepala. and the thought, and then when there's a can and Dracula. Di Indonesia ada Dracula. Bener. and my head but on the women's Oh. Bisa dilihat Mas Kebo mungkin. Nah, ini keahlian Mas Kebo nih, Bang Sarip. Dia bisa melukis. Bisa tahu namanya juga kali ya? Hah? Bisa tahu namanya juga nggak tuh Mas Kebo? Mas Kebo bisa tahu namanya nggak? Elton Ram it well it was actually left the ocean. Yeah, said no. Bisa. Wah, kencengan tuh. Terlalu kencang. Gua kebanyakan makan lah jadi putra kencengan. Oke deh, nanti deh. What? The kindergarten thought Nah, ini sosok yang tadi Bang Sarip ceritain. Makhluk astral. Coba iya dicoba divisualkan, dilukis oleh Mas Kebo. Nah, kurang Ini lebih. kayaknya yang di Mojokerto nih ya. Yang bawah Mas Kebo. Itu kayak gitu. Itu Kalau ini kayaknya yang kuntilanak. yang lari kecil-kecil itu bukan tuh ya, Pak? Iya bener, kayak gini juga mirip. Iya sama gini. Emang berbulu gitu. Ini nggak tahu nih. Ini di atas kepala berarti. Iya, yang jelas kepala. Nggak tahu. Nih, kalau yang itu sih seperti yang kecil tuh. Kecil, kayak tua kayak berbulu gitu. Oh, kayak gini nih. Oh iya, Iya. sepeda. Yang sepeda itu. Yang sepeda. Nah, ini mungkin akan jadi kenang-kenangan buat Bang Sarip. Kalau mau saya terima, kalau enggak apa-apa. Ya siap dah, nanti terima aja dah. Oke, siap. Ya. Ganggu nggak kira-kira ya, Pak Mas Kebo hitam di rumah? Ntar ganggu. Ganggu nggak, Mas Kebo? Insya Allah tidak, katanya aman, insya Allah. Iya. Kembali aman ya. Oke, Bang Sarip ada cerita lagi mungkin? Ya itulah. Nah itu salah satu lagi juga. Ini sih karena kita terlalu apa namanya? Kayak pengalaman itu ada, penting juga itu. Terlalu apa namanya? Bukan sombong kayak tahu pede. Oh, Karena dengan kita punya skill tinggi, udah punya pengalaman. Enggak, kita punya pengalaman pendakian udah banyak, kisahnya kan. Nganggap remeh pendakian. Saya ngalamin tuh dulu. oh apa sih bahasanya tuh ya? Yang anggap remeh. Ini nggak remeh, nggak enteng lah. Kejadian di Papandayan. Kalau ngeliat Papandayan itu kan gunungnya nggak tinggi, biasa kan? Biasa, itu kan buat wisata, orang bisa. Nah pada saat itu kita bikin tenda, kita berdua sama temen nih, kebetulan AA junior saya gitu kan. Kita kencing lah. Ini malam, Siang, kita kencing, habis buang air kecil, kita megang aqua nih, air mineral lah. ya. Air mineral kan, air mineral kita pegang. Saya bilang sama dia nih, mau gak kita naik ke puncak? Papandayan deket tuh, itu pendek, paling setengah jam sampai. Dia kan takut dia, gue pengen dia sih dia mau tapi apa dia agak takut tapi gak enak gitu kan. Dia udah kan, ayolah saya bilang.
kita cuma gerak gini nggak gampang gitu. Modalnya cuma air doang gitu. Satu. Iya, Gampang modal itu. Bener dia akhirnya nurut ikut. Itu ada mungkin setengah jam itu ya setengah jam lebih atau gimana saya lupa tuh sebelum sampai di puncak. Puncak kan rata dia, Pandayan kan. Pandayan sampai puncak. Pakai tisar sebentar mau turun nggak ketemu jalannya. Nah lu, wah itu benar panik kita. Nggak ketemu, kita keliling itu nggak ketemu jalannya. Pas mau pulang. Pas mau turun dia pulang, mau balik lagi, nggak ketemu jalannya. Itu benar nggak ketemu. Langsung saya tuh ya merasa bersalah gitu. Wah ya, kesombongan kita tuh nganggap remeh. Langsung saya berenung aja. Diam dulu, saya bilang duduk, kita duduk di sini santai, saya bilang jangan panik, saya bilang dengan teman saya itu, junior saya, jangan panik, kita duduk sebentar. Kita emang salah nih kayaknya nih, kita salah nih nganggap remeh. Karena deket, pendek, ini bukan pegunungan tinggi atau gunung Merapi. Iya. Itu kita berenung sebentar, sekarang kita jalan lagi. Sekarang kita tembak kompas, saya bilang gitu. Kita udah pernah belajar kan, saya bilang gitu. Kita udah belajar cinta alam, berarti kita bisa namanya ngadepin kayak gini. Kita bismillah aja. Kita tembak kompas ya. Jadi nggak belok jalur pendakian. Saya harus buka jalur baru. Saya tembak kompas akhirnya. Kita pohon di bawah, pohon besar ya. Kita pasamain ya, kita pohon bawah. Kita terabas ke sana sampai ketemu pohon itu. Begitu semua belukar, kita hadir semua berdua. Terus kita pohon, tembak lagi ke bawah. Lihat titiknya di atas mana, tembak lagi ke bawah, terus jalan kita sampai akhirnya ke bawah ketemu, alhamdulillah. Sampai ketemu dia. Itu jauh, jadi bukan jalur biasa. Iya. Buka jalur baru. Jalur baru. Itu kita panik itu. Bang, kalau nggak sampai. Itu dia, makanya kita udah merenung kan, ya mungkin kita salah, kita ngapain dosa lah, kita salah. Gue salah, ya udah. Kita jalan kita pakai ya itu yang penting makanya. Setiap pendaki itu harus ada basicnya. Ya, oke. Itu jadi nggak panik. Ya kalau pas kita panik itu kan kita masih kontrol, masih kontrol. Kita lihat dulu nih gimana permasalahannya. Ya udah dengan tembak kompas, dengan tanda kita tandain ya kan. Ya tadi itu yang ujungnya kita istirahat, yang harus istirahat karena kalau dilanjut tuh nggak baik biasanya. Oke teman-teman tuh yang baru mau naik gunung atau nggak anak-anak gunung tuh, kita di video ini banyak pemasukan dari Bang Sarip. Ya Bang Sarip, terima kasih udah datang ke channel Jurik Malam, udah sharing berbagi cerita tentang cerita horor ya di gunung, terus ada di yang waktu masih kecil itu. Itu cukup bikin merinding. Terima kasih ya Bang Sarip ya. Sama-sama. Terima kasih juga Sehat banyak. Oke, teman-teman Jurik Malam, kalau misalnya ada yang punya cerita horor, cerita misteri, cerita alam-alam kasat mata, jangan lupa bisa sharing ke kita. Nah nanti tim kita akan langsung feedback ke kalian dengan respon yang cepat. Ayolah berbagi cerita horor yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, ini biasa ada just info dari Mas Kebo. Jadi kuntilanak adalah penyerupaan terhadap arwah-arwah yang ditolak atau tidak diterima sehingga bergentayangan. Saya Dias Ardiawan, Mas Kebo dan Mas Sarip mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurik Malam, melihatnya sesaat, teringat selamanya.